Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama Termenuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat berbincangkan, yaitu tentang capres dari PDIP yang akan segera dideklarasikan. Siapakah dia? Apakah dia termasuk nama yang sering disebut di lembaga survei, ataupun nama yang tidak diduga-duga akan dideklarasikan oleh PDIP di waktu yang dekat ini. Ini sesuai yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Puan Maharani pastikan Megawati sudah kantongi nama capres PDIP. Ternyata dia ... Warta Ekonomi Jakarta, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri disinyalir sudah mengantongi nama calon presiden capres yang akan diusung partai berlambang banteng moncong putih pada pemilu 2024. Hal ini sudah dikonfirmasi langsung oleh putrinya sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Puan juga menambahkan waktu yang akan ditunggu-tunggu adalah 19 Oktober sampai 25 November 2023. Karena itu akan ditentukan secara definitif siapa calon presiden dan calon wakil presiden PDI Perjuangan, yang mana kita semua harus siap ikut instruksi dan perintah Ketua Umum memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden PDIP. Ibu Ketua Umum sudah punya nama di kantongnya, tinggal diumumin, ujar Puan di Jakarta Senin. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto bersama ribuan kader hadir dalam agenda yang digelar untuk menyambut HUT ke-50 PDIP. Puan pun meminta agar kader tidak perlu bingung memikirkan siapa capres yang akan diusung oleh PDIP karena Megawati sudah punya keputusan. Jadi nggak usah nengok kiri kanan, nggak usah bingung harus sini harus situ. Kayaknya si ini, kayaknya si itu surveinya tinggi ya, si ini kayaknya cocok sama si ini, kata Puan menegaskan. Oleh karena itu, Puan meminta seluruh kader PDIP fokus bekerja dan turun ke lapangan untuk menemui masyarakat. Sudah lurus saja kerja di lapangan, pada waktunya tunggu tanggal mainnya, ucap Ketua DPR itu. Puan mengingatkan sebagai kader adalah menjalankan instruksi partai, jadi menunggu saja. Kita itu petugas partai, tugas kita adalah memenangkan partai, bukan jadi pengamat politik. Nggak perlu diamat-amati, ya boleh kalau cuma ngomong di warung kopi atau di antara kita, tapi nggak usah terpengaruh. Turun ke lapangan, kerja, kata Puan. Menurut dia, PDIP merupakan partai yang besar, sehingga tidak mungkin tidak memiliki kader untuk dicalonkan sebagai presiden. Kita ini partai besar seperti ini, jadi nggak mungkin kita nggak punya kader untuk dicalonkan, ungkap Puan. Dia meminta semua untuk santai karena calon presiden sudah urusan garis tangan. Santai. Mbak Puan kok nggak deg-degan? Kenapa deg-degan? Urusan calon presiden itu ada di garis tangan. 270 juta orang ingin jadi presiden semua, yang jadi cuma satu. Semua undang-undang dan konstitusi ada aturannya, dicalonkan oleh satu partai politik atau gabungan partai politik. PDIP suaranya sudah cukup. Tinggal tunggu siapa yang nanti akan disebutkan oleh Ibu Ketua Umum, kata Ketua DPR RI itu. Iya sobat sekalian, itu ya terkait kepastian siapa yang akan dicalonkan ya. Sudah pasti gitu ya, sudah pasti dari PDIP sendiri itu pasti mempunyai nama ya yang jelas, karena secara aturan PDIP sudah memenuhi syarat tanpa melakukan koalisi ya, sudah memperoleh 128 kursi. Dan secara aturan pula berhak untuk mendeklarasikan satu nama capres, baik itu ya kembali lagi berkoalisi, karena suara minimal yaitu 20% presidential threshold atau minimal 115 kursi di DPR. Nah memang saat ini sudah memasuki tahun 2023, artinya kalau kita melihat secara resmi capres
dan cawapres yang akan ditunggu-tunggu yang akan didaftarkan, tentu saja kita melihat tanggal pendaftaran. Tanggal pendaftaran sudah firm, yaitu 19 Oktober sampai 25 November 2023. Memang dengan adanya konstelasi politik di internal PDIP yang sifatnya dinamis, banyak akhirnya banyak memunculkan spekulasi karena terkait banyak juga ya konflik internal yang muncul di akhir 2022 yang kemarin terkait calon yang mempunyai suara yang sangat moncer ya. Kita ketahui Ganjar itu suaranya yang sering moncer dan elektabilitasnya lumayan, dengan sering disebut di survei, dan bukan hanya sering disebut tetapi juga elektabilitasnya untuk satu survei saja ya, salah satu survei itu kadang stabil di urutan pertama. Nah, memang kalau kita kembali kepada survei, pasti kita akan menemui banyak sekali survei A, survei B, survei C, dan kalau kita cari survei yang memenangkan A, yang memenangkan B, yang memenangkan C, itu banyak ya. Untuk yang survei yang memenangkan Ganjar misalnya ada, survei yang memenangkan Anies juga ada, survei yang memenangkan Prabowo juga ada, pun juga untuk elit-elit yang lain yang nilai elektabilitasnya ya dipompa oleh survei itu sendiri. Dan memang kalau kita bicara survei, kalau ingin fair ya harus bisa menyebutkan anggaran dananya dari mana, karena tidak mungkin survei yang dilakukan itu ya sifatnya mandiri, karena butuh banyak orang ya untuk mensurvei sampai tingkat nasional. Nah, saat ini di dalam peredaran nama-nama calon baca pres itu sudah hampir diketahui oleh publik. Yang paling populer ya dari internal PDIP tentu saja adalah Ganjar Pranowo. Kemudian bagaimana dengan Puan Maharani ya, selama ini ya nilai ataupun jarang disebut di lembaga survei, pun kalau disebut itu nilainya atau peringkatnya tidak jauh ya, jauh di bawah dari Ganjar. Dan unluckily ya, hal yang tidak beruntung bagi Ganjar adalah belum ada yang namanya sifatnya saling restorasi ya antara ketua umumnya yaitu Megawati yang sedang belum bisa menerima ya, karena ada konflik antara Ganjar sendiri yang sebelumnya sempat mendahului keputusan partai dengan mendeklarasikan dirinya sebagai presiden. Nah, memang sudah ada konflik internal ya yang ngeri-ngeri sedap di internal partai di antara siapa yang masalah dukung-mendukung. Nah, kalau masalah dari istana tentu saja yang dukungan itu lebih mengarah kepada Ganjar, tetapi kita lihat dengan adanya manuver yang sifatnya ekstrim itu justru tidak mengendaki ataupun membuat konflik tersendiri, padahal di ketua umumnya sendiri belum mengumumkan siapa yang akan dideklarasikan sebagai capres. Nah, memang minggu-minggu saat ini ada pemberitaan yang juga sempat mengagetkan ya, dengan adanya wacana Megawati itu nyalon lagi atau nyapres lagi. Nah, itu dari pengamat, dan kemudian kemungkinan untuk dimajukan lagi kalau kita melihat konstitusi masih memungkinkan, karena dalam siapa yang akan calon presiden itu tidak dibatasi usia. Dan kalau kita melihat rekam jejak Megawati ya, belum pernah dipilih ya sebagai presiden, karena terakhir itu hanya menggantikan presiden ya almarhum Gus Dur itu. Nah, artinya ketika kita sekarang ini ya menunggu-nunggu siapa yang akan dicalonkan oleh PDIP menjadi baca pres, artinya segala kemungkinan ada variasi
yang sebelumnya kita ketahui Ganjar itu yang mempunyai nilai elektabilitas yang tinggi. Nah sekarang dengan adanya wacana Megawati nyapres lagi, itu bisa saja masuk dalam radar baru bagi PDIP, mengingat keputusan siapa yang akan nyapres ataupun tidak itu ada di tangan keputusan ketua umumnya, yaitu Megawati Soekarno Putri. Nah memang kita tidak ada kejelasan ya, tidak ada kejelasan kapan akan diumumkan siapa capresnya, mengingat waktu sekarang sudah sangat mendesak dengan pendaftaran, yaitu 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023. Nah banyak pengamat juga melihat ya masalah segera untuk mengumumkan baca pres itu juga menentukan elektabilitas baca pres itu sendiri, dan lebih memastikan pasar ya, termasuk juga para pemilih untuk segera menentukan sikap. Nah sekarang kalau kita melihat posisi PDIP yang satu-satunya partai yang tidak perlu koalisi untuk mendeklarasikan capres, itu hingga saat ini meskipun sudah ada golden ticket untuk memilih siapa yang akan dideklarasikan, belum ada kepastian. Entah itu yang kita kadang-kadang banyak orang kadang-kadang yaitu Ganjar, tetapi belum selesai permasalahan dengan ketua umumnya, dan konon ya terakhir ini Ganjar justru melakukan blunder kecil dengan sedikit yang sifatnya pelanggaran etik, yaitu memakai dana Basnas untuk kader PDIP. Pun juga isu-isu yang juga dimunculkan terkait wilayah kerja Ganjar adalah terkait banjir di Semarang, yang itu juga cukup menyedot perhatian publik. Dan ini juga berpengaruh bagi penilaian publik terhadap kinerja Ganjar, karena ketika kita berbicara aspek presiden yang mencakupi seluruh wilayah di negeri Indonesia ini atau wilayah nasional, maka ketika tidak bisa mengatasi masalah banjir, pertanyaan dari banyak civil society adalah apakah bisa mengatasi problem yang lebih besar di Indonesia ini, ataupun apakah nanti ketika menjadi baca pres ya bisa menghadapi tantangan permasalahan yang sifatnya nasional, misalnya banjir ataupun yang lainnya. Nah kita menunggu siapa yang akan dideklarasikan oleh PDIP, yaitu ketua umumnya Megawati Soekarno Putri. Kalau masalah pengumuman ini memang hal-hal yang paling pas itu berdekatan dengan momen ya hari ulang tahun PDIP, yaitu yang HUT ke-50 ataupun pada saat ulang tahun Megawati. Jadi apakah dua momen tersebut itu PDIP akan segera mengambil momen yang baik itu untuk mendeklarasikan baca pres sehingga kader-kader itu bisa bekerja, atau kembali lagi kepada skenario awal bahwasanya semuanya itu akan ditentukan in the last minute, di menit-menit terakhir, untuk melihat konstelasi politik, dan juga tentu saja ini adalah pertarungan yang harus melihat ya untung rugi ya, masih bersifat pragmatisme. Nah ketika sudah mendeklarasikan apakah nantinya baca pres yang dideklarasikan ini mempunyai capacity to win atau kapasitas untuk memenangkan kontestasi pilpres. Nah memang sepekan terakhir ataupun bulan-bulan ke depan akan dipanaskan oleh isu siapa yang akan dideklarasikan, tidak hanya dari PDIP tetapi juga kepastian koalisi perubahan yang saat ini juga belum ada kepastian terkait kapan ya mendeklarasikan ini,
karena masing-masing partai dari koalisi perubahan dengan anggota partai yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS ini sudah sama-sama menyatakan kesulitan untuk jalan bersama di Nasdem dan juga untuk sinergikan ya gerak bersama untuk memenangkan Anies Baswedan sebagai presiden ya dalam kontestasi presiden Pilpres 2024. Nah, memang akan banyak skenario ya sepekan ini, dan kalau kita melihat konstelasi Pilpres 2024 yang paling terlihat jelas memang Anies Baswedan ya. Kemudian PDIP kita masih meraba-raba meskipun sudah nama itu sudah dikantongi, tetapi belum ada kepastian apakah akan minggu-minggu ini pada saat perayaan HUT PDIP ke-50 atau kembali lagi kepada skenario awal, yaitu diumumkan pada akhir the last minute ataupun jelang ya pada waktu dulu ya Presiden Jokowi diumumkan sebagai baca pres. Ya, kita tunggu saja ke depannya tentang siapa sebenarnya nama yang sudah ada di tangan Megawati yang hendak diumumkan ke publik sebagai baca pres dari PDIP Perjuangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.